Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materinya hubungan titik didih dengan massa molekul relatif. Ya, ini untuk senyawa hidrokarbon ya. Ini titik didih dan titik leleh. Jika MR atau massa molekul relatifnya semakin besar atau jumlah atom C-nya semakin banyak, ya, itu titik leleh dan titik didihnya itu semakin besar, ya. Kemudian jika MR-nya semakin kecil atau jumlah atom C-nya semakin sedikit, itu titik leleh dan titik didihnya semakin kecil. Dan misalnya antara butana dengan propana, ya itu MR-nya kan besar butana daripada propana. Karena butana kan C-nya 4, hanya 10 atau C4H10, sedangkan propana C3H8. Sehingga untuk MR ya, MR-nya lebih besar butana daripada propana, sehingga titik leleh dan titik didihnya lebih besar butana daripada propana. Ya, paham kan? Kemudian untuk senyawa alkana yang memiliki rantai cabang, misalnya isobutana dan isobentana, yaitu rantai cabang, itu titik leleh dan titik didihnya semakin kecil, ya, daripada senyawa alkana yang memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki rantai lurus dan tidak bercabang. Jadi antara senyawa hidrokarbon atau alkana ataupun alkena ataupun alkona ya, jika yang mempunyai cabang itu titik leleh dan titik didihnya semakin kecil. Kalau yang berbentuk lurus itu titik leleh dan titik didihnya semakin besar, ya. Jadi kalau disimpulkan untuk senyawa hidrokarbon ya, untuk alkana, alkena, alkona yang bentuknya rantai panjang lurus, itu titik leleh, titik didihnya besar daripada alkana, alkena, alkona yang ada cabangnya, ya. Atau jika suatu alkana, alkena, alkona yang mempunyai MR terbanyak, itu titik didih dan titik lelehnya semakin besar. Mana, paham kan? Ya. Kemudian sekarang saya lanjutkan untuk keisomeran hidrokarbon, ya. Terdapat 4 jenis isomer senyawa karbon, yaitu sebagai berikut ya. Ada isomer rangka. Isomer rangka ini adalah senyawa dengan rumus molekul sama, namun bentuk atau rangka atomnya itu berbeda. Ada isomer posisi, itu senyawa dengan rumus molekul dan gugus fungsional sama, namun memiliki posisi gugus fungsional berbeda. Ada isomer fungsional, senyawa dengan rumus molekul sama, namun jenis gugus fungsionalnya berbeda. Dan juga yang keempat, ada isomer geometri, itu senyawa dengan rumus molekul, gugus fungsional dan posisi gugus fungsional sama, namun bentuk geometri atau struktur ruangnya itu berbeda. Ini untuk isomer rangka dan isomer posisi, ya. Ini untuk senyawa hidrokarbon jenisnya alkana, ya. Alkana. Kalau geometri alkena, fungsional juga alkana, ya. Untuk geometri hanya ikatan rangkap alkena sama alkona untuk geometri. Ini contohnya. Untuk keisomeran pada alkana, perhatikan keisomeran senyawa C6H14 atau heksana, ya. Ini rantai C terpanjang, ya, tanpa cabang. Ini yang pertama. Ini isomernya. Nah, ini C-nya CH3, CH2, C-nya ada 6, dihitung ya. Ini C-nya 6. 1 2 3 4 5 6. Hanya situ kan ada H kanan sama kiri kan 3 sama 3 6. Kemudian 2-nya kan ada 8. 6 tambah 8 kan 14. Jadi C6H14. Ini rantai yang terpanjang, namanya heksana. Nah, heksana. Kemudian satu atom C dikurangi untuk membentuk satu cabang metil. Ya, ini 1 2 3 4 5. C yang satunya dijadikan metil, ya. Jadi jumlahnya ada 6. Ini namanya rumus struktur ya, ini ya. Rumus molekulnya ini yang C6H14. Ini yang heksana yang rantai panjang ini namanya rumus struktur. Kemudian yang ada cabangnya ini adalah rumus struktur yang kedua ya, ini ya. Nih. CH3, CH, CH2 ini rumus strukturnya ya.
Nah, jumlah C-nya tetap ada 6 juga. Hanya juga ada 14. Yang kanan kiri 3 hanya, yang bawah 3. 9. 9 tambah yang H1 10. Tambahannya ada 4 itu. 2 tambah 2 kan 4. Jadi ada 14. Jadi C6 H14. Namanya apa ini? Nah, ini gugus metilnya ada di C yang kedua, namanya 2 metil pentana. Ini. Kemudian cabang metil ini dipindahkan secara teratur. Nah, pokoknya jumlah C-nya itu harus ada 6. Nah, jumlah metilnya itu bisa ditaruh. Tadi kan di nomor 2, C yang kedua metilnya atau cabangnya. Sekarang coba di C yang ketiga. Ini namanya 3 metil pentana. Ya, heksana 2 metil pentana, 3 metil pentana. Nah, ini isomer struktur. Kemudian kurangi 2 atom C untuk membentuk 2 cabang metil atau 1 cabang etil. Itu. Nah, metil masing-masing metil yang di nomor 2 dan 3 tadi itu dijadikan di nomor 2 bisa. Kemudian C yang awalnya kan pentana jadi butana. Jadi namanya 2 dimetil butana. Ya. Kemudian secara bertahap satu cabang digeser ke atom C berikutnya, sedangkan cabang metil yang lain tetap. Nah ini, nah ini ya seperti itu. Jadi namanya 2 3 dimetil butana. Jadi untuk isomer senyawa heksana ini ada 5 rumus struktur ya, atau 5 isomer pada heksana. Nah, ini keisomeran pada alkana ya. Cirinya isomer pada alkana ini rumus molekulnya sama, rumus strukturnya berbeda. Ya, di sini rumus molekulnya kan C6H14. Strukturnya di sini ada heksana, 2 metil pentana, 3 metil pentana, 2 dimetil butana ya, sama 2,3 dimetil butana. Ini kira-kira ada yang tanyakan? Nanti kalau tidak jelas bisa ditanyakan lewat WA bisa ya. Nah ini untuk keisomeran senyawa alkana ya. Ini namanya isomer rangka. Namanya isomer rangka ya. Ini namanya isomer posisi. Kenapa isomer posisi? Karena letak cabang atau gugus alkilnya itu bergeser dari tadi yang 2 metil pentana pindah ke 3 ya. Berpindah metil atau cabangnya itu. Pokoknya yang terpenting jumlah C-nya ada 6 banyak dan ada 14 ya itu. Sama juga ya untuk keisomeran pada alkena ya. Ini untuk C5H10 isomer struktur rangka dan posisi ya. Ini rantai terpanjangnya dulu kan, C-nya ada 5 hanya 10. Ini namanya rumus struktur. Nah, namanya 1 pentena. Kemudian dikurangi 1 C-nya, satunya jadikan bergeser ya, bergeser. Tadi kan rangkapnya ada di C yang pertama. Nah, nanti posisinya pindah di C yang kedua. Jadi namanya 2 pentena ya ini. Setelah itu C-nya berkurang jadi ada gugus alkilnya. Ya, jadi awalnya kan penan kan 5. Itu nanti yang terpanjang ada 4. Yang C1-nya jadikan cabang. Namanya 2 metil 1 butena. Karena CH3-nya ada di C yang kedua dan ikatan rangkapnya di C yang pertama. Jadi 2 metil 1 butena. Nah ini. Ini bergeser ya. Ini bergeser, gugus alkilnya ada di C yang ketiga. Jadi 3 metil 1 butena ya. Ada lagi ini. Ini yang bergeser adalah ikatan rangkapnya. Awalnya di C yang pertama kan. Jadi nanti di C yang kedua. Jadi namanya 2
2 metil 2 butena ya. Ini namanya isomer rangka dan isomer posisi. Nah, ini untuk isomer fungsinya ya, ini seperti ini. Nah, bisa jadikan siklo ya, siklo ini namanya siklopentana. Jadi alkena untuk isomer posisi, isomer fungsinya bisa jadikan siklopentana ya. Ini untuk yang siklik, jenisnya siklik. Nah, ini bisa jadikan isomer geometri juga ya untuk alkena ya. Nah, sama-sama alkana. Isomer geometri itu hanya bisa untuk senyawa alkena ya, atau senyawa yang ikatan rangkap 2. Bisa bentuk cis dan bisa bentuk trans ya. Misalnya ini R ya, itu cis karena searah, BB juga searah ya. Untuk B yang bentuk trans itu B sama B yang merah itu kan berlawanan sama R-nya itu ya. Ini sepertinya ini bentuknya, ini bentuknya cis ya. Nah, namanya cis 2 pentena. Bisa dihitung dari kiri ya, 1 2 3 1 2 3 4 5 dari kiri menghitungnya nomor satunya ya, yang bawah itu ya, 3 bawah itu 1 2 3 4 5 ya. Kemudian ya, bagaimana bentuk transnya? Nah, ini bentuk transnya itu berpindah posisi ya. Hanya awalnya kan yang sebelah kanan ada di atas, sekarang pindah ke bawah. Jadinya nanti ini ya, trans 2 pentena. Gimana, paham enggak ini? Udah sampai sini saja. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.